Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus atau contoh soal pada departementalisasi biaya overhead pabrik. Ini akan saya buat menjadi 2 video. Kita akan membahas tentang metode alokasi langsung dan bertahap pada bagian pertama. Seperti kita telah ketahui bersama berdasarkan teori bahwa alokasi biaya overhead pabrik dari departemen pembantu ke departemen produksi ada 2 jenis atau cara metode alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu. Yang pertama adalah metode alokasi langsung dan metode alokasi bertahap. Dan metode alokasi bertahap itu terbagi lagi menjadi 2, metode alokasi kontinu, metode alokasi aljabar. Pertama, kita akan melihat contoh kasus pertama, metode alokasi langsung. Dalam contoh kasus ini, kita melihat PT Eliana Sari mengolah produknya melalui 2 departemen produksi atau 2 departemen utama, yaitu departemen A dan departemen B, dan ditunjang oleh 3 departemen pembantu atau penunjangnya, yaitu ada departemen X dan departemen Y dan Z. Berikut adalah anggaran biaya overhead pabrik per departemen pada tahun tersebut dalam satuan rupiah. Situ bisa dilihat komponen-komponen biaya produksinya, mulai dari BOP langsung departemen dan juga biaya overhead pabrik tidak langsung departemennya, serta jumlah dari BOP langsung departemen dan biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Slide selanjutnya kita masih dalam contoh soal, dan ini dasar yang digunakan dalam mendistribusi biaya overhead pabriknya. Dasar distribusi biaya overhead pabriknya menggunakan luas lantai dengan proporsi sebagai berikut, baik dari departemen AB sebagai departemen produksi dan juga departemen X, Y, dan Z sebagai departemen pembantu. Berikut dasar distribusi biaya overhead pabrik dan juga taksiran jasa departemen pembantu yang akan dipakai oleh departemen produksinya. Pertama, kita akan melihat bagaimana metode alokasi langsung dalam pendistribusian biaya overhead pabrik. Seperti kita tahu, kalau kita kembali ke flashback, bahwa metode alokasi langsung itu biasanya digunakan ada ketika biaya overhead pabrik departemen pembantu itu dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi saja yang menikmatinya. Jadi metode alokasi langsung digunakan sebagai jasa yang dihasilkan oleh departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Berarti antar departemen pembantu dia tidak saling mengalokasikan dananya. Jadi di antara departemen pembantu, kalau dalam contoh kasus ini X, Y, Z itu tidak memakai jasa dari departemen pembantu. Artinya tidak ada departemen pembantu yang lain yang memakai jasa antar departemen pembantu. Jadi departemen pembantu mengalokasikan biaya overhead pabriknya ke departemen produksi. Itu metode alokasi langsung. Sesuai dengan contoh di sana, ini nominal-nominal ini kita dapat dari soal di slide nomor 2. Itu ada jumlahnya dari BOP langsung dan tidak langsung departemennya. Untuk departemen A 2.175, ini dalam ribuan rupiah ya, jadi 2.175.000, 2.620. Sedangkan departemen X ada 771, di departemen Y ada 1.445, dan di departemen Z ada 369. Pertama, kita mulai dari alokasi departemen X. Di sana tadi di soal kita melihat ada dasar alokasi yang digunakannya. Presentasi yang digunakan di slide nomor 3. Di sana ada presentasenya masing-masing. Pada departemen pembantu X, dia mengalokasikan 75% untuk departemen A, yang artinya departemen produksi A dan B, dan 25%-nya untuk departemen B. Dia tidak mengalokasikan ke departemen pembantu yang lain. Ini salah satu ciri dari metode alokasi langsung. Langsung dialokasikan kepada departemen utama, yaitu departemen produksinya. Maka tinggal kita kalikan 75% dari biaya yang ada di departemen X, BOP yang dimiliki biaya BOP yang dimiliki departemen X, 75% kali 771
hasilnya 578,25 dan 25%-nya adalah 192,75. Begitu juga ketika akan mengalokasikan BOP Departemen Y, kita nolkan, berarti di X itu sudah 0 BOP-nya karena sudah didistribusi ke Departemen A dan B, dan Departemen Y juga sama perlakuannya. Persentasenya dari mana? Dari soal yang tadi dasar yang digunakan pada alokasi biaya overhead pabrik. Dan untuk Departemen Y, di soal itu ada 45% untuk Departemen A dan 55% untuk Departemen B. Begitu seterusnya kita alokasikan seluruh Departemen Pembantu yang ada di soal. Baru kita jumlahkan dari jumlah BOP langsung dan tidak langsung departemennya ditambah dengan jumlah yang dialokasikan dari Departemen Pembantu. Maka total BOP dari biaya Departemen Produksi setelah menerima alokasi biaya dari Departemen Pembantu adalah 3.624,90 dan 3.755,10. Contoh kasus selanjutnya, kita akan mengetahui pendistribusian metode alokasi bertahap. Contoh kedua, di sini ada data BOP langsung dan tidak langsung Departemen Pembantu dan Departemen Produksi selama tahun anggaran 2000X3 diperkirakan sebagai berikut. Di sini ada Departemen Produksinya masih sama, A dan B, hanya bedanya di Departemen Pembantu dia hanya cuma 2 departemen, yaitu Departemen X dan Departemen Y-nya. Dan berikut juga sudah dicantumkan proporsi atau alokasi yang digunakan untuk alokasi biaya overhead pabriknya. Pada jasa Departemen X itu ada 10% untuk Departemen Y dan ada 65% untuk Departemen A dan ada juga 25% untuk Departemen B. Karena ini metode alokasi bertahap, maka alokasi biaya overhead pabriknya tidak hanya ke Departemen Produksi tapi juga ke Departemen Pembantu lainnya. Begitu juga pada jasa Departemen Y. Di situ ada 20% untuk Departemen X, 45% Departemen A dan 35% untuk Departemen B. Metode alokasi bertahap pertama adalah menggunakan metode alokasi kontinu. Pertama, kita akan mengalokasikan BOP Departemen Pembantu terlebih dahulu pada metode alokasi kontinu. Di sini tadi di soal kita melihat bahwa pada Departemen X BOP-nya adalah 3 juta dan di Departemen Y sebesar 5 juta. Kita alokasikan terlebih dahulu secara bertahap, dimulai dari Departemen X karena Departemen Y pada Departemen X Departemen Y memperoleh 10% dari jasa Departemen X, maka 3 juta dikali 10%, 300.000, lalu dijumlahkan jadi 5.300.000, kita turunkan lagi, kita kurangi. Sedangkan kalau alokasi Departemen X dari Departemen Y sebesar 20% dalam soal, kita kalikan 5.300.000 kali 20%, 1.060.000, 10%, 10%-nya jadi 106, begitu seterusnya sampai jumlah yang tidak terhingga atau dalam artian sampai nominal yang tidak material. Jadi kita alokasikan bertahap ganti-gantian, mulai dari Departemen X ke Departemen Y, dari Departemen Y setelah dijumlahkan ke Departemen X lagi, dari Departemen X ke Departemen Y lagi, sesuai dengan persentase yang ada dalam soal. Maka totalnya ketika dijumlahkan, total BOP Departemen X setelah menerima alokasi dari Departemen Y adalah 4.081.632 dan sedangkan total BOP Departemen Y setelah menerima alokasi dari biaya Departemen X adalah 5.408.163. Setelah alokasi biaya BOP, setelah alokasi BOP antar Departemen Pembantu, totalnya tadi sudah kita peroleh jadi 4.081.632 pada Departemen Departemen X, selanjutnya di Departemen Y setelah menerima alokasi totalnya menjadi 5.408.163. Selanjutnya akan dialokasikan BOP
dari departemen pembantu ke departemen produksi dan juga alokasi dari departemen pembantu itu sendiri ke antar departemen pembantu. Jadi kalau tadi di metode langsung dari departemen pembantu langsung hanya ke departemen produksi, kalau pada metode bertahap ini setelah saling memberikan biaya di departemen pembantu, selanjutnya di tahap kedua maka departemen pembantu mengalokasikan ke departemen produksi dan juga mengalokasikan ke departemen pembantu lainnya sesuai dengan persentase yang ada di soalnya. Tadi departemen X setelah menerima alokasi dana dan alokasi BOP dari Y menjadi 4 juta sekian dan departemennya menjadi 5 juta sekian. Kita alokasikan yang 4.081.632 dengan persentase dari soal yang tadi sudah diberikan di contoh 2. 10% untuk departemen Y, 65% untuk departemen A, dan 25% untuk departemen B. Begitupun selanjutnya, seterusnya sampai di dana atau biaya BOP di departemen pembantu habis dan bergabung di departemen utama pada departemen produksi. Metode alokasi bertahap yang selanjutnya setelah metode alokasi kontinu ada metode aljabar. Sesuai dengan namanya, kita menggunakan persamaan aljabar. Kalau kita lihat tadi, seandainya kita analogikan bahwa jumlah tiap-tiap pembantu kita nyatakan dengan persamaan aljabar misalnya X dan Y, jumlah biaya departemen X setelah menerima alokasi biaya dari departemen Y. Si Y ini akan kita namai jumlah biaya departemen Y setelah menerima alokasi biaya dari departemen X. Ini kebetulan nomor departemennya juga X dan Y, jadi kita analogikan dengan lambang X dan juga Y. Maka persamaannya menjadi X sama dengan 3 juta, ini dari soal ya, 3 juta plus 0,20 Y. 0,20 maksudnya 20% Y. Begitu pula pada persamaan Y-nya. 5 juta juga ada di soal, 5 juta plus 0,1 atau 10% X. Maka untuk mencarinya, kita selesaikan dua persamaan tersebut. X sama dengan 3 juta plus 0,20 Y. Y-nya kita ganti dengan persamaan Y yang ada di yang sudah kita buatkan persamaannya. Jadi Y sama dengan 5 juta plus 0,1 X. Lanjut kita selesaikan. X sama dengan 3 juta, terus 0,20 kita kalikan, kali kurung satu per satu, 0,20 kali 5 juta, terus plus 0,20 kali 0,10. Maka kita samakan yang sejenis yang ada variabelnya X dikurangi pindah ruas plus 0,02 X jadi min 0,02 X. 3 juta ditambah 1 juta menjadi 4 juta. X itu berarti kalau X tidak ada angka di depannya berarti 1 ya. 1 kita kurang 0,02 hasilnya 0,98 X sama dengan 4 juta. Maka X sama dengan adalah 4 juta dibagi 0,98 hasilnya 4.081.633. Sama ya dengan menggunakan alokasi kontinu tadi. Maka kalau mau mencari Y-nya karena X sudah ditemukan, tinggal dimasukkan saja, disubstitusikan nilai X kepada variabel X yang ada di salah satu persamaan. Maka Y sama dengan 5 juta plus 0,1 X. Maka X-nya, nilai Y-nya, X-nya diganti dari tadi menjadi 4.081.633. Maka Y sama dengan 5.408.163.